Ini dalam konteks demokrasi kita ya. Ini kita bicara sebagai negara demokrasi, bukan sebatas jargon ya. Ada banyak hal yang harus kita benahi dalam aspek demokrasi kita, termasuk tadi dalam di pemerintahan dan luar pemerintahan tadi. Selama ini ya, karena kita terjebak pada term dan jargon demokrasi tadi, tapi pada aspek aplikasi dari substansi demokrasi itu kita nggak jalanin tuh. Nah, ini yang tertanam sejak zaman Orde Baru. Kalau dianggap sebagai di luar pemerintahan, itu dianggap akan mengganggu pemerintahan. Tidak selalu begitu. Itu stigma yang melekat sehingga kemudian kita belum mampu memberikan ruang dalam aspek pelembagaan demokrasi tadi, baik yang ada di dalam pemerintahan, partai politik yang di pemerintahan, maupun yang di luar pemerintahan. Di Amerika atau di berbagai negara-negara demokrasi lainnya, di luar pemerintahan itu sama baiknya dengan di pemerintahan, karena pelembagaan demokrasi terjaga, bahkan pembiayaan terhadap partai politik yang di luar pemerintahan pun ada. Itulah konsistensi dan konsekuensi kita menjaga demokrasi tadi, Pak. Nah, apakah hari ini diperlukan penyeimbang untuk pemerintahan tadi yang berada di luar pemerintahan? Penting, Pak. Karena apa? Kita mencegah pemerintahan yang menjadi monster atau leviatan. Kalau semuanya berkumpul dalam satu kepentingan mengelola pemerintahan dengan semangat oligar tadi, Pak. Yang hari ini kan terjadi itu. Apakah dalam 10 tahun saya di pemerintahan ini, saya tidak melihat ada partai oposisi yang efektif tuh membangun komunikasi dan mengajak partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Kata oposisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu opposition, yang berarti berlawanan. Dalam dunia politik, oposisi adalah partai penentang di Dewan Perwakilan yang menentang atau mengkritik pada politik golongan yang berkuasa. Pada hakikatnya, oposisi adalah mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan undang-undang. Dalam pemilu, partai yang menang akan bisa memiliki kekuasaan, sedangkan partai yang kalah akan bertindak sebagai oposan, yakni bertindak di luar kekuasaan. Oposisi bisa berupa perkataan, tindakan, ataupun bentuk masukan lainnya. Konsep atau fase oposisi. Oposisi merupakan gerakan masif antar partai politik agar dapat mengontrol pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mengalami 4 fase oposisi. Berikut keempat fase dari oposisi. Pertama, oposisi seremonial. Seperti namanya, oposisi ini memiliki makna sebagai sesuatu yang mencerminkan sikap seremoni. Seremonial sendiri bisa diartikan sebagai suatu hal yang memiliki sifat atau kesan resmi dan formal. Oposisi seremonial adalah konsep oposisi yang berbentuk hanya karena formalitas semata. Kedua, oposisi destruktif. Semua kebijakan dan keputusan pemerintah biasanya akan dikritik dan dicari kesalahannya agar bisa menyalahkan pemerintah. Setiap oposisi yang tidak berhasil masuk ke dalam kabinet akan menjadi oposisi yang memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan pemerintah. Oposisi akan memberikan penawaran pada pemerintah apabila ingin mendapatkan konsep alternatif dalam beberapa masalah politik yang tengah dihadapi. 3. Oposisi fundamental ideologis. Dalam konsep ini, oposisi biasanya akan berusaha untuk menggulingkan pemerintah dan mendapatkan kekuasaan. Namun, oposisi bisa bertindak lebih jauh dengan mengganti semua sistem parlemen bahkan dasar negara. Keempat, oposisi demokratis. Oposisi demokratis muncul karena publik merasa tidak puas dengan oposisi seremonial. Oposisi seremonial menyebabkan munculnya oposisi radikal dalam bentuk oposisi ideologis dan terdistorsi yang mempunyai karakter
untuk menghancurkan pondasi dari demokrasi. Konsep oposisi demokrasi ini menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Fungsi dan peran oposisi dalam konteks politik kehidupan demokrasi. Oposisi dalam konteks kehidupan demokrasi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan karena merupakan salah satu pondasi pemerintah. Jadi itulah gambaran singkat apa yang dimaksud dengan oposisi.